Baik, saya ingin ke Mas Angga terlebih dahulu. Kemarin sopir truk di banyak daerah melakukan aksi demonstrasi ya di jalanan menentang kebijakan zero odol begitu. Salah satu alasan menolak zero odol adalah soal tilang yang dibebankan ke sopir. Sementara sopir punya kuota target yang jadi alasan membawa muatan melebihi kapasitas. Bagaimana perspektif Anda mewakili para sopir terkait aturan zero odol ini, Mas Angga? Oke, pada dasarnya kami ini tidak menolak dengan akan diberlakukan aturan zero odol. Kami tidak pernah menolak. Kami sepakat, kami setuju karena dengan pertimbangan keselamatan kawan-kawan pengemudi dan juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Tapi pemerintah harus membersihkan dulu atau merancang menurunkan regulasi untuk kawan-kawan driver. Salah satunya adalah perihal tarif angkutan logistik, membersihkan pungli dan premanisme seperti itu. Terus undang-undang yang di tahun 2009 nomor 22 itu juga ada beberapa yang memberatkan kami. Dan itu kemarin-kemarin menjadi viral karena di pasal 227 itu dibuat ancaman oleh oknum-oknum kepada kami. Jadi sopir yang melanggar overload, overdimensi akan dipenjarakan dan akan dikenakan denda 24 juta rupiah. Itu yang menjadi teman-teman akhirnya ketakutan dan akhirnya ingin mengadu ke pemerintah dengan cara ini turun aksi ke jalan seperti itu, Mas. Baik, ini memang ada beberapa ya aturan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memodifikasi kendaraan melebihi dimensi pabriknya begitu ya. Ini bakal dipidana penjara, ada denda juga, ada sanksi pidana juga untuk overloading, overdimension. Tapi ini ngomong-ngomong Mas Angga, saya ingin tahu saja ketika para sopir truk ini enggan menerima zero odol sepenuhnya karena memang dianggap merugikan. Kita ingin tahu sebesar apakah dampaknya bagi ekonomi para sopir truk ini? Karena kita mengingat bahwa sopir truk ini punya kuota tersendiri ya. Kenapa harus membawa banyak muatan supaya lebih efisien, efektif, dan juga ada persaingan harga sewa truk atau sopir di lapangan. Seperti apa pengalaman Anda bersama teman-teman? Oke, pada dasarnya Mas, untuk persaingan angkutan logistik, teman-teman itu mau untuk kebutuhan menyukupi kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Sebenarnya teman-teman nggak mau untuk melakukan odol tersebut dan kawan-kawan pun itu sepertinya sudah sadar kalau melakukan pelanggaran. Tapi dengan ketidakberdayaan harus muat yang banyak, harus muat yang berat. Nah, disitulah. Karena kalau kita tidak muat yang banyak atau yang berat, itu kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita di jalan untuk tol, untuk BBM, seperti itu. Baik, ada sistem pengupahan, ada pembiayaan, dan akan terlihat bagaimana nilai distribusi yang ditanggung baik oleh perusahaan maupun oleh penyedia jasa begitu distribusi. Mas Angga, satu lagi saya ingin tanya tentang premanisme atau pemalakan. Benarkah para sopir ini kerap dipalak oleh preman di pertengahan jalan dari lokasi keberangkatan menuju tujuan seperti itu? Biasanya pengaruhnya seberapa besar sih pemalakan ini terjadi memang selalu setiap dalam perjalanan, apakah selalu dipalak oleh preman atau tidak atau seperti apa Mas Angga? Oke, mungkin untuk preman hampir di setiap daerah masih ada. Tapi yang menjadi ketakutan teman-teman lagi itu adalah yaitu preman-preman, mohon maaf, yang berseragam itu. Baik. Karena selalu melakukan berseragam maksudnya berseragam warna coklat atau berseragam warna lain, Mas Angga? Dua-duanya. Dua-duanya, baik. Baik. Oke, seperti itu. Itulah kenapa suara teman-teman yang dari Jawa Timur atau yang dari seluruh Nusantara ingin perlindungan hukum dari negara bagi kawan-kawan driver. Baik, Mas Angga ini menarik sekali ketika Anda dipalak dan teman-teman seringkali dipalak oleh petugas, bahkan petugas yang harusnya menjadi pedoman bagi masyarakat begitu ya. Biasanya besaran pemalakan ini kisarannya ada di berapa setiap melakukan distribusi dengan truk, Mas Angga?
antara 50, 100, bahkan 300, ada juga yang pernah 500, seperti itu. Baik, asal jalan, asal lancar, semuanya bisa dibeli ya, begitu ya. Oke, saya ingin ke Pak Oke. Saiful. Pak Saiful, kita sudah mendengar suara dari sopir truk ya, ini mewakili sopir truk di Indonesia. Komisi 5 DPR RI ini bersikukuh agar zero odol ini dapat direalisasikan karena berbagai alasan ya. Keselamatan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, dan lainnya. Mendengar keinginan para sopir seperti yang diungkapkan Mas Angga, bagaimana Anda menyikapi ini dari DPR RI, Pak Saiful? Ya, yang pertama saya mengapresiasi betul Mas Angga dan teman-teman Cak Angga dan teman-teman sopir eh, mencoba untuk membuka secara terang kepada publik memang ada persoalan-persoalan ketika zero odol ini mau diberlakukan. Nah, pada konteks itu saya apresiasi, semoga aspirasi ini bisa terdengar kepada semua pihak, pada stakeholder yang tadi disampaikan secara terbuka oleh Cak Angga, beberapa pihak langsung disebut oleh beliau. Baik menyangkut soal ketidaknyamanan di perjalanan karena ada faktor pungutan, termasuk aspirasi menyangkut soal tarif angkutan logistik kita yang memang jujur diakui belum ada pengaturan yang lalu bisa semua dalam posisi sama enak dan sama adil, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itu memang kita sudah ada kebutuhan untuk penertiban menyangkut soal zero odol itu. Karena itu kami apresiasi, tadi Cak Angga juga tidak terlalu keberatan dengan syarat ekosistemnya sejak dari hulu sampai hilir diselesaikan. Termasuk kami juga ada agenda untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini terkait dengan pengaturan lebih detail lagi terkait dengan overdimension dan overload ini. Jadi catatan kami dari awal memang ini tidak bisa diberlakukan parsial. Karena tema besar kami adalah menyangkut soal keselamatan, kenyamanan, ketertiban berikut terkait dengan kebutuhan kita mempertahankan, memelihara infrastruktur yang sudah ada. Nah, pada konteks itu memang ya harus komprehensif, tidak boleh parsial. Begitu ini misalnya diberlakukan tapi sifatnya parsial itu yang dimaksud misalnya langsung diberlakukan tapi kita belum ngomongin soal isu kesejahteraan para supir. Ya, gitu. ya. Karena ini terkait betul apa yang disampaikan oleh beliau tadi menyangkut soal pungutan, menyangkut soal kesejahteraan kan akhirnya berimbas kepada muatan yang melebihi dari kapasitas truk angkut logistik kita. Pak Saiful, Nah, pada konteks maaf itu- dijeda. Pak Saiful, berarti kalau zero odol ini diberlakukan begitu ya, dan ingin dalam waktu dekat sih pemerintah inginnya begitu ya, untuk menekan potensi penyelewengan mulai dari pungutan liar yang tadi, pelicin di jembatan timbang hingga pemalakan oleh preman, bahkan preman-preman berseragam. Apakah Anda melihat bahwa zero odol ini, aturan zero odol ini akan menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Tadi itu harus diberlakukan secara komprehensif, menyeluruh. Semua yang menjadi keberatan para sopir angkutan logistik itu harus diselesaikan. Gitu. Baik. Kalau tidak, pasti dinamikanya di lapangan pasti akan tetap tidak bisa berjalan dengan baik. Karena itu saya bersyukur ya teman-teman sopir menyediakan waktu untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Karena sebenarnya yang terkait langsung dengan urusan zero odol ini adalah industri angkutan logistiknya sebenarnya. Jadi sopir hanya menjadi bagian kecil sebenarnya gitu. Kalau mau jujur dibuka gitu. Oke. Karena ini terkait dengan ekosistem angkutan logistik kita yang memang belum sehat. Oke. Tapi kita berharap dengan penerapan zero odol ini menjadi semacam breakthrough untuk membuka
supaya isu menyangkut soal semua hal ini bisa dituntaskan. Isu kesejahteraan sopir, isu menuntaskan berbagai Baik, Pak Saiful ini persoalan oke. jalan lebaran dan seterusnya ini untuk isu terkait keselamatan dan kerusakan infrastruktur. Baik, Pak Saiful masih bisa mendengar suara saya? Masih? Pak Saiful? Masih. Oke, Pak Saiful, Anda Masih. tadi sempat mengatakan bahwa akan membahas kembali, mereview kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya. Salah satunya yang dikeluhkan oleh para sopir ini. Mengapa ketika kedapatan memodifikasi kendaraannya mendapatkan denda ya, ada denda, bahkan ada pidana juga begitu ya. Kita lihat bahwa odol ini biasanya terjadi karena pemilik kendaraan pribadi maupun perusahaan memodifikasi ukuran dari alat pengangkut atau kendaraan ini begitu ya. Biasanya ada pemendekan, pemanjangan seperti itu. Jadi kalau nanti akan direview Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan seperti apa bentukannya? Apakah semakin membuat ini spesifik bahwa ukuran yang sah supaya zero odol ini berjalan adalah sekian atau seperti apa sebaiknya, Pak Saiful? Itu satu hal, satu isu yang kira-kira akan menjadi concern kita semuanya. Menyangkut soal betapa penting semua pihak, tidak terkecuali perusahaan pemilik angkutan logistik, termasuk yang pribadi-pribadi. Sudah waktunya saya kira, sudah waktunya kita ngomong keselamatan dan kenyamanan. Gitu. Saat yang sama kita ingin semua terkait dengan tarif logistik, angkutan logistik kita juga harus fair, sesuai dengan apa yang menjadi standar yang semestinya. Baik. Jangan sampai teman-teman menaikkan barang karena faktor hanya dengan itu mendapatkan keuntungan. Saya kira yang perlu di satu meja semua pihak, sekali lagi kita butuh mendorong ekosistem Baik. transportasi logistik kita Baik. yang lebih baik ke depan. Ya. Karena tingkat kecelakaan cukup tinggi Baik. sekali. Baik, Pak Saiful. Ini sepertinya suara Jadi, Anda agak ngomongin putus-putus. soal keselamatan itu juga Ya. ngomongin soal para supir kita juga. Ini bisa diberlakukan. Baik. Baik. Mas Angga, terakhir ini singkat saja. Kalau dari mewakili suara para sopir, ketika zero odol ini diberlakukan, apakah para sopir bersedia untuk mengubah dimensi ukuran dari truk yang dimiliki dan dibawa begitu? Bersedia. Bersedia ya pada dasarnya ya. Bersedia. Oke. Untuk uji persamaan, karena kami di Jawa Timur sudah melakukan uji persamaan dengan unit-unit yang baru. Itu adalah salah satu formula yang kami lakukan dengan pihak BPTD dan juga Kepala Dinas Perhubungan di Jawa Timur. Nah, sebenarnya untuk odol di Jawa Timur ini sudah aman, Mas. Untuk saat ini sebenarnya sudah aman. Ya. Dan data-data tersebut sudah dimasukkan ke Kementerian Perhubungan. Oke. Untuk melakukan uji persamaan tipe, ya. Jadi mobilnya teman-teman yang sudah tua-tua yang sudah dimodifikasi ini nanti akhirnya ditimbulkan surut baru dan bisa legal. Ya. Jadi untuk kasus-kasus odol di Indonesia di Jawa Timur khususnya ya itu sudah selesai sebenarnya. Baik. Cuma yang di luar Jawa Timur harapan kami secara global itu bisa seperti itu. Baik. Ini semoga di Jawa Timur ini menjadi percontohan ya, kalau para sopir sudah mau kompak memperbaiki apa yang terjadi begitu ya. Semoga sopir-sopir truk di wilayah lain juga akan sama seperti itu. Terima kasih atas bincang singkatnya Mas Angga Firdiansyah, Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur, dan juga Pak Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Angga, Pak Saiful, terima kasih. Malam, makasih Mas Angga, makasih.